Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi dengan saya Raden Wirawan dalam mata kuliah Business Intelligence dan Data Warehouse. Jadi hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-13 untuk analisis proses bisnis. Masih seperti sebelumnya, kita akan membahas tentang implementasi dan studi kasusnya dari tugas-tugas yang sebelumnya ya. Jadi sudah ada beberapa yang kumpul tugasnya, tapi masih ada yang belum secara maksimal ya dalam melakukan sebuah analisis bisnis. Jadi untuk hari ini ya, tujuan pembelajaran kita sama, itu untuk menganalisis, untuk pengambilan keputusan dalam berbagai bisnis. Ini untuk hari ini kita fokusnya pada analisis bisnis menurut atau metodenya inventory ya. Jadi fokus pembelajaran kita ini sistem manajemen inventory atau persediaan. Jadi berfungsi untuk mengatur data persediaan stok barang ya. Karena di setiap bisnis itu membutuhkan format dan contoh inventory barang sebagai panduan untuk menyusun laporan persediaan barang. Jadi umumnya di data pendataan inventory barang itu biasanya ada yang namanya rincian nama, kode, serta stok-stok barang yang akan diproduksi atau yang dikelola oleh sebuah bisnis ya. Oke, sebelum lebih lanjut kita bahas tentang SMI atau Sistem Manajemen Inventory. Itu kita harus tahu dulu bahwa fungsinya ini adalah untuk mengatur data persediaan stok barang di sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Jadi secara umum ini dia berfungsi sebagai aktivitas logistik ya, yang berfungsi untuk mengontrol data persediaan barang. Jadi secara umum manfaat untuk sistem inventory ini ya, yang pertama menjaga stok barang produksi ya, karena tujuan untuk penyimpanan barang adalah sebagai bahan baku untuk proses produksi, sehingga pendataan barang melalui SMI ini sangat membantu menjaga jumlah stok sesuai kebutuhan kita ya. Kemudian menjaga stok barang di pasar ya. Kalau khusus untuk penyimpanan barang untuk distribusi dipasarkan, maka sistem inventory ini berfungsi untuk menjaga ketersediaan barang dan menghindari overselling ya. Jadi paling penting SMI ini adalah menjaga stok barang yang ada di pasar. Jadi kalau misalnya ada pemesanan ya di luar stok barang produksi kita ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui atau mengetahui stok barang yang ada di pasar itu, kita tidak wanti-wanti lagi apakah kita akan kehabisan barang atau tidak. Tapi karena kita sudah mengetahui atau menjaga stok barang yang ada di pasar, walaupun berapa stok barang yang diproduksi itu pemesanannya melebihi dari stok produksi, itu kita tidak khawatir lagi ya, karena sudah mengetahui stok yang ada di pasar. Kemudian dengan menjaga stok-stok barang ini, otomatis ya, dengan sistem MS ini dapat meningkatkan pemasaran ya, karena ini merupakan salah satu faktor yang menarik minat pelanggan. Jadi untuk berinteraksi dan berbisnis itu harus bisnis itu harus mampu mensuplai stok produksi sesuai dengan kebutuhan. Jadi dengan adanya stok yang sesuai kebutuhan ini dapat meningkatkan pemasaran. Otomatis ya, kalau sudah adanya minat dan antar pelanggan dan pebisnis, itu dapat meningkatkan pelayanan ya. Jadi yang pertama ya, kalau kita melayani pelanggan itu yang harus diutamakan adalah ketepatan, kecepatan, dan kepercayaan ya. Jadi untuk mengelola persediaan stok barang itu sesuai dengan pesanan harus dengan tepat dan cepat. Jadi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi ini juga akan meningkatkan namanya pelayanan.
dengan terkoordinirnya pelayanan ini dapat mengontrol namanya persediaan. Jadi SMSI, Sistem Manajemen Inventory atau Persediaan Barang ini juga akan mengontrol persediaan karena sudah terorganisir mulai dari persediaan barang produksi, barang di pasar, pemasaran, sampai dengan pelayanan, ya. Jadi memang SM ini sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan, ya. Itu salah satu manfaat dari SMI. Kemudian ada beberapa teknik dalam SMI, ya. Yang pertama analisis inventory yang namanya ABC, ya. Jadi teknik ini biasanya diidentifikasi sesuai dengan tingkat investasinya atau nilai persediaannya. Jadi biasanya ini dilabelkan ya A, B atau C. Makanya disebut dengan inventory ABC. Jadi biasanya ya sebuah barang itu kita berikan, misalnya label produksi itu kita berikan label ABC-nya. Misalnya ada kita produksi sebuah barang ya, misalnya bahan baku. Jadi ada dikategorikan A, B. A ini bahan bakunya yang cepat basi. Kemudian ini yang tahan lama. B ini yang tahan lama. Ini kalau misalnya yang C ini yang tidak basi ya. Jadi ada pengkategorian, atau kita bisa pengkategorian juga di data kadaluarsanya. Misalnya kita berikan label A untuk kadaluarsanya yang lebih 1 tahun. Kemudian kalau kita berikan label B, itu artinya bahan baku ini yang kadaluarsanya 6 sampai 1 tahun ke depan. Kemudian kalau C itu artinya yang kadaluarsanya kurang dari 6 bulan. Ya, jadi kita bisa kategorikan itu dengan sistem manajemen ABC. Ya. Kemudian yang kedua just in time atau JIT. Ya, jadi ini sistemnya atau metodenya dia disesuaikan dengan barang yang dibutuhkan saja. Jadi just in time ini sesuai dengan waktu itu saja. Jadi yang akan kita buat atau yang akan kita simpan itu disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Itulah namanya JIT atau just in time. Jadi kebutuhan atau stok pasar itu disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu saja. Kemudian ketiga itu economy order quality, ya. Metode ini biasanya menyediakan stok yang dikeluarkan menjadi lebih efektif karena dia membeli stok barang sesuai dengan jumlah pesanan, ya, sehingga tidak ada penumpukan barang yang berlebih, sehingga ini bisa disebutkan dengan manajemen yang berkuantiti, ya. Jadi disesuaikan dengan jumlah pesanannya. Berbeda dengan MRP, ya, Material Requirement Planning. Jadi metode ini dia akan menghitung rincian kebutuhan barang yang ke depan, ya, yang akan datang. Kira-kira misalnya ya, dia sudah sesuaikan dengan pemesanan-pesanan sebelumnya. Jadi dia sudah perkirakan, oh kayaknya kalau bulan depan ini ada peningkatan atau pembelian barang lagi. Jadi dia sudah planningkan barang atau kebutuhan barang produksinya untuk ke depannya. Jadi contohnya saja misalnya mentahnya berapa, bahan bakunya berapa, atau komponen lainnya, sehingga metode ini sangat cocok untuk bisnis atau jenis bisnis yang manufaktur. Oke, jadi untuk lebih jelasnya, untuk studi kasusnya kalian bisa lihat yang saya sematkan. Ada studi kasusnya untuk yang di jurnal, untuk penerapannya, ada yang untuk analisis inventory-nya khusus, dan metode ABC-nya. Dan penjelasannya kalian juga bisa lihat di link YouTube yang saya sematkan ini, ya. Jadi penjelasannya sudah ada supaya kalian lebih jelas lagi untuk materi analisis khusus di materi inventory. Ini ada yang bisa kalian lihat, ya. Ini video.
Ya, ini metode penjelasan A, B, dan C ya. Ini kalian bisa lihat sendiri nanti untuk diputar bagaimana sebenarnya memberikan kode A, B, C di sebuah produksi ya. Jadi itu tadi sudah sesuai dengan penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mungkin ada mau dijelaskan, kita akan diskusi saja lewat grup Edling atau WhatsApp. Oke, saja dari saya. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.